Ada banyak hal aneh dan misterius di muka bumi. Beberapa di antaranya seperti yang sering terungkap lewat foto yang diambil dari angkasa melalui program Google Earth. Seperti yang baru-baru ini merebak di Jagat Maya, di mana terlihat struktur muka wajah manusia dengan kedua mata di kawasan Antartika. Oleh karena itu, tidak sedikit yang lantas menyebutnya sebagai Dajjal. Bahkan ada pula yang mengidentifikasi bentuknya lebih mirip dengan wajah Ultraman, tokoh superhero dalam kisah fiksi. Masih mengenai penampakan aneh dari layar Google Earth, ada pula hal serupa yang terekam di Walls Alberta, wilayah Kanada. Bisa Anda saksikan, bentuknya yang menyerupai wajah dalam pose menyamping, yang diasumsikan oleh sejumlah orang sebagai gambaran kepala suku Indian. Hingga akhirnya, situs tersebut pun diberi nama The Badlands Guardian. Kendati sampai saat ini belum jelas apakah penampakan tersebut buatan manusia atau terbentuk secara alami, namun banyak ilmuwan mengatakan itu adalah fenomena alam belaka. Pemirsa asal muasal, sejatinya di bumi yang kita pijaki ini ada beragam fenomena alam yang menyajikan pemandangan luar biasa, yang sekaligus menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Maka tak heran jika aplikasi Google Earth kerap menangkap aneka bentuk dan rupa yang lantas menimbulkan dugaan masyarakat akan keyakinan tertentu. Dan berikut asal muasal akan mengajak Anda menelusuri lebih jauh mengenai sederet fenomena alam yang mencengangkan dari layar satelit Google Earth serta secara terkait peta dalam jelajah waktu dan cerita. Jauh sebelum teknologi satelit yang merekam layar geografis bumi, para ilmuwan terdahulu sudah memulainya dengan membuat peta sederhana. Dan salah satu peta tertua yang ada di dunia ditemukan di tablet batu di Spanyol yang diduga berasal dari 14.000 tahun lalu. Istilah peta atau map sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni mapa, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Tapi secara umum, pengertian peta yaitu sebuah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Dalam sejarahnya, perkembangan pembuatan peta dicetuskan oleh bangsa Yunani, yang dipelopori oleh pendiri kartografi ilmiah, yakni seorang astronom bernama Claudius Ptolemeus pada abad kedua, yang membawa pembuatan peta ke tingkat presisi. Hingga akhirnya peta terus menemukan bentuknya sekitar tahun 1154 oleh ilmuwan dan pembuat peta asal Timur Tengah yakni Al-Idrisi yang membuat peta dunia secara lebih baik daripada peta dunia produksi Eropa. Sebab peta Al-Idrisi mencakup representasi seluruh benua Eurasia termasuk Skandinavia, Semenanjung Arab, Pulau Sri Lanka, dan Laut Hitam dan Laut Kaspia. Peta inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal pembuatan atlas hingga bola dunia yang kita kenal selama ini. Dan saat ini, eksistensi peta sudah lebih canggih dan praktis. Bahkan siapapun dapat dengan mudah mengaksesnya di dalam satu genggaman melalui aplikasi Google Maps. Tak hanya sebagai penunjuk lokasi, sebab aplikasi ini juga dapat membuat bulu kuduk kita berdiri. Bagaimana tidak? Sebab dengan menggunakan fitur Street View dalam Google Maps, kita dapat melihat tempat-tempat aneh dan misterius. Apa sajakah itu? Jika Anda menjelajahi sebuah pedesaan di Jepang via Google Maps, yakni satu kawasan bernama Nogoro yang jarang penduduknya, maka dari kejauhan, dusun ini mungkin terlihat seperti dipenuhi dengan orang-orang yang sedang bersantai. Namun ketika ditelusuri, maka Anda akan menyadari bahwa manusia-manusia itu hanyalah boneka yang mewakili penduduk setempat yang sudah meninggal. Ya, desa tersebut sebenarnya sudah ditinggalkan oleh warganya karena mereka bermigrasi ke kota. Nagoro terletak di lembah Iya yang merupakan daerah pegunungan terpencil di Pulau Shikoku, Prefektur Tokushima, Jepang. Posisi Nagoro di peta berada di sekitar 550 km di barat daya Tokyo dan telah dikenal sebagai lembah boneka setelah Tsukimi Ayano mulai menempatkan orang-orangan sawah di jalan, bahkan di berbagai tempat umum untuk menyuntikkan kehidupan ke desanya yang kekurangan penduduk. Selanjutnya, ada bibir raksasa di dataran Sudan. Kalau Anda menelusuri daerah di sekitar negara Sudan, jangan kaget bila menemukan sebuah bibir manusia raksasa. Bentuk yang menyerupai mulut sedang tertutup itu semakin jelas terlihat lantaran bibirnya yang berwarna merah merona seperti bibir asli. Namun ketika ditelusuri, ternyata bibir tersebut merupakan fenomena alam yang tanpa sengaja terbentuk dengan sendirinya. Bukit yang terlihat seperti gumukan pasir ini terdapat di wilayah Garb Darfur, Sudan.
Berikutnya, Google Street View menangkap arsip unik dari hampir semua tempat yang menghadap ke jalan di bumi seperti pada momen tertentu, yang membuat seorang wanita di Florida merasa terkejut. Betapa tidak? Ketika melihat Street View dari rumah masa kecilnya di Inggris, Dennis Underhill melihat ibunya berdiri di halaman sedang menyiram kebunnya. Dan yang mencengangkan, ternyata sang ibunda rupanya telah meninggal 18 bulan sebelumnya. Membahas mengenai serba-serbi peta konvensional maupun teknologi mapping modern, ada satu fakta mencengangkan yang tak boleh ketinggalan, yakni keberadaan Pulau Sandy yang misterius. Pulau yang letaknya berada di dekat wilayah Prancis di Kaledonia Baru ini disebut sebagai pulau misterius, karena pulau ini tidak dapat ditemukan, sementara ia tercantum di banyak dokumen. Sebagian orang percaya, keberadaan Pulau Sandy di peta diduga terjadi karena kesalahan manusia. Sandy Island pertama kali masuk ke dalam peta Admiralty di Inggris pada tahun 1908. Namun pulau itu pun tidak pernah teridentifikasi dan akhirnya dihapus dari beberapa peta laut resmi pada tahun 1970-an. Itulah serangkaian cerita mengenai penampakan di peta maupun aplikasi Google Maps. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan Anda terkait fenomena alam yang ada di sekitar kita ya pemirsa. Pemirsa asal muasal, puasa atau sahur merupakan salah satu dari rukun Islam bagi umat muslim. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan selama 30 hari ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Saat puasa, sahur dianjurkan agar umat muslim dapat mempersiapkan diri untuk lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Saat bulan Ramadan, ada berbagai tradisi yang turut memeriahkan saat berbuka maupun sahur. Mulai dari makanan, tradisi buka bersama, maupun tradisi cara membangunkan sahur. Tradisi dan budaya yang berangkat dari kearifan lokal ini tumbuh di tiap-tiap daerah maupun negara. Aktivitas yang pada mulanya dilakukan secara sukarela ini dikenal dengan berbagai sebutan. Di Arab Saudi, pelakunya dijuluki Az-Zamzami, sedangkan di Kuwait disebut Abu Tubailah, dan di Mesir akrab dikenal dengan Al-Mushirati. Mereka memiliki gaya, media, dan yel-yel yang berbeda-beda untuk membangunkan sahur warganya. Menurut Profesor Hindun, cikal bakal dari aktivitas membangunkan sahur sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu dipercaya azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah digunakan untuk menandai waktu berbuka. Sedangkan waktu sahur ditandai dengan azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Sementara itu, gubernur yang berkuasa di Mesir tahun 861 sampai 862 sebelum Masehi, Atabah bin Ishaq, disebut-sebut sebagai orang yang bertugas membangunkan sahur untuk pertama kalinya. Tidak hanya laki-laki saja yang dapat bertugas untuk membangunkan sahur. Pada abad ke-19, seorang perempuan bernama Alice Ihsan didaulat sebagai perempuan pertama yang menjalankan profesi sebagai Al-Mushirati. Di Indonesia sendiri terdapat tradisi unik membangunkan sahur disebut grebek sahur. Namun di tiap daerah kerap kali disebut dengan nama yang berbeda-beda. Tradisi unik untuk membangunkan orang sahur ini dilakukan dengan cara menabuh beduk, kentongan bambu atau drum sambil berteriak, "Sahur, sahur." Selain di Indonesia, nyatanya tradisi unik menjelang sahur juga kerap kali ditemukan di beberapa negara lain seperti benua Amerika dan Afrika. Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusurinya dalam jelajah waktu dan cerita. Jika di Indonesia, tradisi membangunkan sahur dilakukan oleh sekumpulan remaja atau anak-anak, beda halnya dengan tradisi membangunkan sahur di negara Maroko. Terdapat dua jenis pembangun sahur di Maroko. Yang pertama disebut nafar, dan yang kedua disebut tebal. Nafar dan tebal sendiri memiliki tugas yang berbeda. Jika nafar menggunakan trompet kecil untuk membangunkan sahur, maka tebal akan menggunakan drum untuk membangunkan orang sahur. Tidak hanya itu saja, baik nafar maupun tebal akan dipilih langsung oleh komunitas-komunitas lokal yang ada di Maroko.
Nafar dan Tebal juga wajib menggunakan pakaian tradisional yang disebut sebagai gandaro, serta perlengkapan tambahan seperti topi dan sendal. Tradisi sahur dari negara Maroko ini sudah ada sejak abad ke-7. Bergeser ke Mesir, acara membangunkan sahur khas Mesir ini tidak jauh berbeda dengan negara Maroko. Mese Harati, yang dapat juga diartikan sebagai pemanggil sebelum fajar, adalah seorang laki-laki Mesir yang mengenakan pakaian tradisional sambil menyanyikan lagu-lagu religi dan menabuhkan drum untuk membangunkan orang sahur. Beberapa desa di Mesir menyebut Mese Harati dengan istilah Al-Tabeil atau penabuh drum. Berbeda dengan Mesa Harati, Al-Tabeil akan berjalan mengelilingi desa sambil memukul drum dan mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama penghuninya. Masih di Mesir, tepatnya di ibu kota Kairo, terdapat tradisi untuk membunyikan meriam saat sahur atau berbuka. Salah satu negara di Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Muslim ini memiliki satu tradisi yang disebut dengan Hajjah Fatimah. Di Mesir, bulan Ramadan adalah sebuah bulan festival, di mana berbagai macam kegiatan dilaksanakan di pusat kebudayaan seperti taman dan galeri kota. Pertunjukan seperti musik, tarian sufi, pameran seni, dan kegiatan storytelling akan memenuhi acara festival tersebut. Hampir sama seperti di Indonesia, warga sudah terbiasa untuk mengundang orang-orang untuk berbuka puasa bersama. Yang uniknya, terkadang mereka sampai memblokir jalan untuk mengajak masyarakat berbuka puasa bersama. Selain itu, terdapat pula tradisi Musahirati. Sama seperti negara mayoritas Muslim lainnya, ini adalah tradisi unik untuk membangunkan sahur. Di Sudan, Musahirati adalah sebutan untuk orang dewasa maupun anak-anak yang bertugas untuk membawa drum dan instrumen musik lainnya di jalan. Musahirati seringkali ditemukan di sudut manapun Sudan. Mereka juga tidak pernah berhenti memainkan alat musiknya saat sahur. Jika di Indonesia terdapat tradisi ngabuburit atau sahur keliling, maka berbeda dengan negara Aljazair. Sebagai negara terbesar di benua Afrika, Aljazair selalu berusaha untuk berbuka dengan keluarganya, sehingga jalan-jalan yang biasanya macet menjadi longgar. Berbeda dengan Indonesia, yang mengadakan ngabuburit sebelum berbuka. Di Aljazair, kehidupan masyarakat baru dimulai saat malam hari. Rakyat Aljazair lebih suka menggelar acara sampai sahur di hotel atau di restoran besar dengan tema Saharat Ramadiniyah atau begadang di bulan Ramadan. Acara seperti makan-makan, minum kopi, dan mendengarkan musik biasanya dilakukan hingga menjelang sahur. Di benua Amerika atau yang sering dijuluki sebagai benua merah ini juga memiliki tradisi unik saat sahur. Meskipun penduduk Muslim di benua Amerika terbilang cukup sedikit, tapi tidak membuat umat Muslim di sana tidak memiliki tradisi khusus di bulan Ramadan. Umat Muslim di benua Amerika memiliki tradisi unik untuk berbuka puasa. Mereka sering menyebutnya dengan potluck. Potluck sendiri merupakan sebuah acara buka bersama yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Muslim di Amerika. Dalam acara tersebut, setiap orang yang menghadiri acara tersebut diharuskan untuk membawa makanan dan minuman yang nantinya akan dinikmati dengan cara kekeluargaan. Jika biasanya sahur dilaksanakan di rumah masing-masing, maka berbeda dengan orang-orang di benua Amerika. Para keluarga di Amerika Serikat nyatanya melakukan sahur dengan keluarga Muslim lainnya di sebuah tempat, baik di rumah salah satu kenalan sesama Muslim ataupun tempat lain yang sudah ditentukan. Berbeda dengan sebagian orang Indonesia yang wajib memasukkan nasi dalam menu sahur. Masyarakat Muslim di Amerika terkadang juga tetap memasukkan burger dan hotdog dalam menu sahur loh pemirsa. Nah pemirsa, itulah sederet informasi mengenai berbagai macam tradisi unik sahur di benua Amerika dan Afrika yang dapat kami rangkum untuk Anda. Semoga info kali ini bermanfaat untuk Anda ya pemirsa.
Masa-masa sekolah memang sangat berkesan. Bukan tanpa sebab, cerita-cerita di masa sekolah memang memiliki berbagai kenangan indah, termasuk kisah cinta manis yang konon sulit untuk dilupakan. Tidak hanya kisah cinta saja loh pemirsa, jajanan sekolah yang satu ini juga tak kalah manisnya, yaitu es goyang. Es yang satu ini memang sangat cocok untuk melepas dahaga di kala pulang sekolah. Rasanya yang manis, serta harganya yang terjangkau, menjadikan es goyang sebagai primadona di kalangan anak-anak maupun remaja. Karena itu, banyak orang dewasa juga merindukan kenikmatan dari es goyang ini. Lantas, bagaimana cerita di balik es krim khas Indonesia yang legendaris ini? Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik es goyang dengan segala keunikannya dalam Jelajah Waktu dan Cerita. Bagi Anda generasi 80 dan 90-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan es goyang. Pasalnya, dahulu es ini sangat mudah ditemukan di pinggir jalan, terutama di area sekolah. Meski saat ini es krim dari berbagai negara sudah sangat menjamur di Indonesia, namun es goyang masih tetap ada di hati para penikmatnya. Bahkan es goyang disebut-sebut sebagai es krim legendaris khas Indonesia. Tidak hanya karena cita rasanya yang lezat, pembuatan es krim ini juga menarik untuk disaksikan, sehingga kerap kali membuat para pembeli menjadi penasaran. Es goyang sendiri terbuat dari bahan-bahan sederhana, yaitu santan, gula pasir, dan yang membuat spesial adalah tepung hankwei. Tepung inilah yang membuat adonan menjadi lebih lengket sehingga lebih mudah dibentuk menjadi es. Adonan tersebut bisa menjadi es karena terdapat es batu yang sudah dicampur dengan garam di bawah cetakan adonan yang terbuat dari aluminium. Sementara, menggoyangkan gerobak berfungsi agar cetakan tersebut beradu dengan es hingga terbentuklah es goyang. Dari situlah nama es goyang tercipta. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Lalu dari manakah sebenarnya es goyang berasal? Konon, es goyang pada awalnya berasal dari Bandung, namun lama-kelamaan es goyang juga mudah ditemukan di kawasan Jakarta. Saking banyaknya yang menjual es goyang di Jakarta, membuatnya disebut-sebut sebagai es krim khas Betawi. Es goyang juga memiliki beberapa varian rasa seperti coklat, pandan, ketan hitam, hingga kacang hijau. Agar lebih nikmat, biasanya es krim ini dicelupkan ke dalam lelehan coklat serta taburan kacang di atasnya. Sayangnya, keberadaan es goyang kini sudah mulai tergeser dengan berbagai es krim modern yang ada. Meski demikian, tidak ada salahnya untuk menikmati es khas Betawi satu ini sambil bernostalgia.